وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Segala puji bagi zat yang berhak disembah, yang merezekikan seluruh makhluknya tanpa kecuali, baik yang taatnya maupun yang maksiatnya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita khususnya kekuatan untuk beramal dan menunjukkan kepada kita jalan hidayah dan memberikan kemudahan untuk meniti jalan tersebut, sekalipun kita masih banyak dan selalu akan ada kekurangannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan apa yang diusahakan oleh hambanya secara ikhlas dan sesuai sunnah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitab As-Sa'iq Al-Mursalah, beliau menyebutkan kalimat yang tentu bagus untuk kita refleksikan agar kita semakin semangat untuk menuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah, al-khawfu wal-raja'u wal-mahabbatu wal-ta'atu wal-ubudiyatu tabi'atun li ma'rifatil marjuwil makhufil mahbubil muta'il ma'bud. Artinya apa? Rasa takut, rasa berharap, rasa cinta, ketaatan dan penghambaannya itu 5 hal ini: rasa takut, berharap, cinta, ketaatan, penghambaan. Itu kata beliau tabi'ah. Sebenarnya itu sesuatu yang mengikuti atau bergantung pada seberapa ma'rifah, seberapa pengetahuan tentang siapa yang dia harapkan, siapa yang ditakuti, siapa yang dicintai, siapa yang ditaati, dan siapa yang disembah. Ini ada frame yang sangat bagus, jemaah. Orang itu bersikap menyikapi sesuatu, bersikap. Sikapnya itu sebenarnya lahir sesuai dengan pengetahuan dia terhadap pihak yang dia sikapi untuknya. Ya. Misal antar makhluk saja. Ketika seseorang tahu ular itu berbahaya, maka dia punya sikap sendiri karena punya pengetahuan. Nah, semakin orang tahu jenis-jenis ular, itu semakin tahu bagaimana menyikapi jenis-jenis yang berbeda ini. Dia bisa membedakan ular yang berbisa dengan ular yang tidak berbisa. Nah, dengan itu maka sikap yang
dia wujudkan terhadap ini, kalau ketemu ular, dia tahu oh ini yang berbisa, ini sangat berbisa. Maka kewaspadaannya tuh sesuai dengan pengetahuan dia. Manusia itu akan bersikap sesuai dengan pengetahuan dia. Semakin dia tahu, maka sikapnya mungkin berbeda dengan ketika dia nggak tahu. Dan kerap kali ketika kita nggak tahu akan sesuatu, kita nggak punya sikap apa-apa, biasa aja. Nah, hamba ini harus punya sikap terhadap Allah Azza wa Jalla, akhlaknya, bagaimana takutnya, cintanya, dan seterusnya. Itu selaras dengan seberapa dia tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Orang semakin tahu tentang Allah, maka semakin takut. Semakin tahu tentang Allah, maka semakin berharap pada Allah. Semakin tahu tentang Allah, maka semakin cinta pada Allah. Semakin tahu pada Allah, semakin dia taat sama Allah. Semakin tahu pada Allah, semakin dia tuh menghambakan diri pada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau makhluk terhadap manusia, ya, manusia terhadap manusia, semakin tahu tentang manusia, dia semakin nggak takut sebenarnya manusia. Ketika dia tahu manusia itu kayak gimana, semakin nggak takut, karena hakikat manusia itu makhluk biasa. Dan semakin tahu manusia itu, semakin dia nggak berharap banyak pada manusia. Semakin tahu manusia, maka dia semakin kurang dalam fanatik dan mencintai manusia secara zat. Semakin tahu dia manusia, semakin dia tuh nggak berusaha untuk tunduk pada manusia secara zat. Tunduk dan taatnya dia pada manusia itu disesuaikan dengan bagaimana perizinan syariat. Kayak tunduk sama orang tua, taat sama guru misalnya, dan semisal itu karena ada syariat di situ, bukan karena zat semata, manusia semata, bukan. Semakin tahu tentang manusia, maka semakin kita itu nggak mau menghambakan dan memperbudak diri kepada manusia. Inilah perbedaan antara khalik dengan makhluk. Jadi amalan hati seperti al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, al-mahabbah, rasa cinta, at-ta'ah, ketaatan, al-ubudiyah, penghambaan, itu tidak bisa muncul begitu saja dengan benar. Nggak bisa muncul gitu aja. Dia baru muncul ketika apa? Adanya pengetahuan yang benar tentang Allah. Maka orang yang nggak kenal Allah, itu bagaimana dia bisa takut sama Allah? Nggak bisa. Orang yang nggak kenal sama Allah, maka bagaimana dia bisa taat sama Allah? Nggak bisa. Maka kualitas ibadah seseorang itu bergantung pada seberapa dalam ia mengenal Allah, seberapa dalam ia mengenal syariat Allah, seberapa jauh dia mengenal ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan di Al-Quran, di hadis. Kenapa banyak orang, atau kenapa kaum muslimin sebagiannya nggak mau nutut ilmu dan sebagiannya senang nutut ilmu? Dan bukan karena dunia. Kenapa yang fulan-fulan ini suka nutut ilmu syar'i? Ya karena dia makin kenal sama Allah dan dia makin kenal dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala berikan pada orang yang nutut ilmu syar'i. Maka motivasi kita dalam beramal itu hendaknya karena Allah, dan semakin kita berilmu tuh harusnya semakin apa? Semakin takut, berharap, mencintai, taat, dan menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara usaha kita untuk menuntut ilmu serta memperbaiki dan memperbagus rasa takut, rasa harap, rasa cinta, penghambaan kita kepada Allah adalah kita berada di majelis ini untuk mendaftarkan diri di antara golongan penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha pada kita, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa dan kesalahan kita, dan agar semakin meningkat iman dan juga akhlak kita. Itu yang kita harapkan. Dan insyaallah pada kali ini kita bahas lanjutan dari tafsir Ibn Katsir, ya, di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat berapa kita mulai? Di ayat di ayat 159 sampai 162 insyaallah taala. Ya. Kalau pada pertemuan lalu kita bahas ayat 158. Sekarang 159 sampai 162 insyaallah taala. Ya, kita bacakan dulu ayatnya insyaallah.
Kata Allah Azza wa Jalla, setelah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa lahum yunzarun. Ayat ini tentang kejahatan orang-orang yang nutup-nutupin kebenaran padahal sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Jadi mereka mendapatkan laknat. Coba kita akan baca insyaallah terjemahannya dari ayat ini, dari beberapa ayat ini insyaallah. Di ayat 158 yang 159 maknanya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab yaitu Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh orang yang melaknat, para pelaknat, orang yang melaknat ketika di hari kiamat nanti, kecuali mereka yang telah bertaubat. Mereka telah bertaubat, terus islah, mengadakan perbaikan dan menjelaskan kebenaran yang dulu mereka tutupi. Maka baru mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ini ada fikih tersendiri di ayat 160 ini, fikih yang besar tentang taubat nanti insyaallah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Seluruh manusia melaknat orang kafir. Mereka kekal di dalamnya, yaitu kekal di dalam laknat tersebut, tidak akan diringankan azabnya dan tidak diberi penangguhan. Nauzubillah min dzalik. Baik, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza wa'idun syadidun liman katama ma jaa'a bihi ar-rusulu min ad-dalalatil bayyinati 'ala al-maqasidis sahihah wal hudan nafi'i lil qulubi min ba'di ma bayyanahu Allah ta'ala li ibadihi min kutubihi allati anzalaha 'ala rusulih. Ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang nutup-nutupi apa yang ada dari Rasul, dari petunjuk-petunjuk yang jelas untuk maksud-maksud yang sahih, dan juga petunjuk yang bermanfaat untuk hati itu ditutupi. Biasa orang Yahudi kayak gini. Ya, padahal setelah apa? Setelah Allah Ta'ala menjelaskan semua itu kepada hamba-hambanya melalui kitab-kitab. Kata Abul Aliyah rahimahullah, nazalat fi ahlil kitab. Ayat ini turun tentang ahlil kitab. Kata sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka nutup-nutupi sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nutup-nutupi apa yang ada di kitab mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Allah Ta'ala kabarkan bahwasanya Allah Ta'ala melaknat mereka atas perbuatan mereka ini. Jadi menutup pintu hidayah, mendistorsi fakta dan kebenaran. Ya. Maka dikatakan kontras antara dua pihak. Ada satu pihak itu beruntung dan satu pihak buntung kayak gini. Ya. Dikatakan fakama annal alima yastaghfiru kullu syai'in hatta al-hut fil ma' wa at-tayru fil hawa. Fa haula'i khilaful ulama bi khilafil ulama. Ada pihak sebagaimana orang alim itu artinya berilmu. Orang berilmu itu orang yang punya ilmu. Segala sesuatu itu beristighfar untuknya. Itu kata Nabi SAW. Sampai al-hut fil ma'. Al-hut itu sebenarnya ikan besar, ya, yang ada di kedalaman lautan itu beristighfar untuk orang yang berilmu. Ini ikan besar yang sebenarnya nggak tahu menau tentang apa yang ada di daratan dari siapa orang berilmu, nggak tahu mereka. Ya, maka coba mungkin kita nggak sampai melihat ikan besar di lautan deh. Di Bekasi ini kan sebagian daerah yang dulu rawa itu kan di got-gotnya masih ada ikan cere dan semisalnya.
memang kita nggak mendengar suaranya, nggak itu udah kita nggak perlu merefleksikan di logika kenyataan duniawi kita yang sangat sederhana dan ya memang tidak masuk di akal kita karena saking sederhananya akal kita. Tapi dikabarkan seperti itu sampai ikan fil bahar di lautan, yang mana itu ikan yang sebenarnya tidak ada urusannya sama manusia. Lalu bagaimana dengan ikan-ikan yang dekat di sini yang di mana-mana ya? Itu hanya percontohan, tidak sebatas sama ikan doang. Karena kata Nabi hattal hitan fil bahar, yaitu sampai-sampai ikan di lautan. Maka ini bukan berarti cuma ikan doang yang beristighfar. Artinya Rasulullah memberikan sampel yang jauh menunjukkan maka yang dekat dari binatang-binatang ya juga istighfar buat antum. Orang yang punya ilmu, kalau antum mencari ilmu dan punya ilmu untuk disebarkan dan diamalkan, maka semuanya beristighfar untuk antum. Wa tayru fil hawa, dan begitu juga dengan burung di udara ya. At-tayr burung. Sampai beburungan itu juga beristighfar untuk orang yang berilmu. Maka ini ada orang yang Allah muliakan sampai segininya jemaah. Gitu loh. Dan ada faedah juga. Pemuliaan dari Allah terhadap seorang hamba yang berilmu itu kadang tidak mesti pemuliaan itu dari lisan manusia. Tapi kadang pemuliaan itu bersifat gaib. Maksudnya tidak bisa dia pahami, tidak diketahui, tapi Allah memuliakan dia dengan beristighfarnya para hewan binatang untuknya. Meskipun dia itu dicaci, dimaki oleh sesama manusia. Maka istiqomahlah. Dan jangan mencari ridha manusia dengan ilmunya. Walaupun manusia mungkin akan ridha pada ilmunya insyaallah, tapi bukan itu yang dicari. Fahaula'i bi khilafil ulama, maka mereka di sini adalah orang yang sebalik dari ulama. Orang-orang sebalik dari ulama bagaimana? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna min. Nah, ini yang orang-orang yang menutup-nutupi ilmu. Jadi ada orang penyebar ilmu, maka hewan-hewan binatang beristighfar untuknya. Ada kontras dengan itu, orang yang justru nutup-nutupin ilmu, mencegah orang dari ilmu yang benar. Maka fayal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang atau siapapun yang melaknat nanti kelak. Ya. Ada juga suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar." Nabi SAW ini wa'id syadid, yaitu ini adalah ancaman yang keras sekali ini. Ya, barang siapa man su'ila an ilmin, yaitu barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu. Nah, wallahu alam ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i ya. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu syar'i. Barang siapa ada orang yang ditanya tentang ilmu syar'i, lalu ia menyembunyikannya, fakatamah, lalu ia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, maka pada hari kiamat dia akan dikekang, diikat dengan kekang dari api di hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya dari hadis Abu Hurairah. Maka Islam itu memandang seperti ini. Ketika kita lihat hadis ini, Islam itu memandang apa? Ilmu itu amanah. Ilmu itu amanah. Ilmu itu bukan sebatas yaitu simpanan semata, seperti antum menyimpan uang, emas, investasi pribadi, enggak. Ilmu itu amanah yang dia itu ketika antum jelaskan ke orang-orang, maka dia akan bertambah dan akan berkah. Jadi investasi ilmu itu dengan amal dan dakwah. Ya, lah investasi uang aja, yaitu dengan ya kita tahu bagaimana cara investasi, entah itu mudharabah, ya, entah itu murabahah, sehingga berkembang uangnya, gitu kan? Ya, berkembang uangnya, walaupun ada posibilitas kerugian mungkin, tetapi kan itulah cara kita mengembangkan uang, investasi.
atau memutar uang itu menjadi bahan untuk dijual misalnya. Adapun kalau diendapkan saja, ditabung, apalagi nominalnya rupiah, ditabung 5 tahun enggak diapa-apain, ini yang bakal 3 bulan mengendap terus enggak ada transaksi, ini yang bakal disidak nanti, tiba-tiba akunnya nonaktif aja lah, ya kan? Atau orang sekarang investasi dengan cara apa? Beli emas kan gitu. Beli emas, walaupun memang lagi tinggi, tapi kan mungkin kedepannya bakal lebih tinggi lagi gitu, investasinya gitu. Prediksinya supaya nggak anjlok nilai yang dia pegang gitu, supaya tetap berkembang dan bermanfaat untuk masa depan gitu. Itu harta lah ya. Nah sekarang ilmu itu amanah. Ilmu kalau disimpan terus, apalagi nggak diamalkan, itu hilang. Makan potensi hilangnya itu lebih besar daripada potensi hilang harta. Atau menyimpan duit di bank 20 juta, itu insya Allah aman. Tetapi nilainya bisa aja secara logika masa depan itu berkurang. Gitu kan kalau uang saja gitu kan. Nah, jadi itu potensi hilangnya enggak seberapa ya, tapi agak berkurang. Nah, ilmu kalau cuma dipegang doang, enggak diamalkan, enggak disebarkan, itu nanti hilang juga, hilang. Maka di sini kata Nabi, man su'ila an ilmin fakatamah. Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia simpan tuh ilmu, dia sembunyikan. Ada katamahu, katama di sini artinya menyembunyikan, di-hide ilmu itu. Berarti ada bad intention di sini. Ada kesengajaan yang buruk di sini. Ya. Berarti bukan termasuk orang yang memang dia tidak memberitahukan ilmu itu khawatir tidak fitnah. Ah itu enggak masalah kok itu. Karena Nabi SAW juga pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Maka kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ukhbirun nas? Ya afala ubashir bihin nas? Ya Rasulullah, boleh enggak saya itu wartakan faedah ini ke orang-orang? Maka kata Nabi, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kasih tahu orang sekarang. Takutnya mereka akan ittikal, yaitu bersandar diri, dan mereka malah justru enggak mau beramal karena kelihatan mudah ini. Tapi kenapa Mu'adz bin Jabal kemudian akhirnya setelah Nabi SAW wafat, beliau riwayatkan pula hadis ini, padahal Nabi tadi nyuruh apa? Jangan kasih tahu orang-orang. Maka kata Mu'adz bin Jabal, maka aku beritahukan ini ta'atsuman, karena aku khawatir dosa. Dosa apa? Dosa menyembunyikan ilmu yang sebegitu mulianya ini. Karena bisa jadi aku besok wafat, sehingga ilmu ini tertutup gitu loh, nggak ada lagi yang nanti gimana ditanya oleh Allah. Lihat sampai sebegitunya gitu. Saking ilmu ini adalah amanah. Memang di konteks tertentu jangan dulu dikasih tahu, tapi pada waktunya ketika umat memang tetap butuh, maka kasih tahu. Bila seseorang memiliki ilmu yang dibutuhkan umat, lalu ia ditanya, man su'ila an ilmin, ditanya tentang suatu ilmu, namun ia menyembunyikan kebenaran tanpa alasan syar'i, maka ia telah berkhianat. Jadi dia sembunyikan tanpa alasan syar'i. Ingat, tanpa alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i, maka semoga dimaafkan. Ya, semoga dimaafkan. Tapi ada juga faedah begini. Ada faedah. Ana berusaha cari di beberapa kitab yang kemarin ana baca ya. Cuman ana tidak ingat lafalnya. Al-muhim tentang salafus saleh, tentang masalah ilmu dan ulama. Tentang masalah tasaddur ilmu dan ulama, yang mana sebagian salafus saleh itu berusaha atau mereka memiliki perasaan begini. Ketika mereka ditanya akan suatu ilmu, mereka berharap orang lain yang ditanya, bukan dirinya. Ya. Ada beberapa faedah di sini akan Anda sebutkan dari beberapa kitab tentang masalah ma qila fi katmi ba'dil ilmi lil maslahah wa adami bathi li kulli ahad.
Yaitu riwayat salaf tentang menyembunyikan sebagian ilmu demi maslahat dan tidak menyebarkannya ke setiap orang. Ada faedah itu. Ya. Maka kata Umar bin Al-Khattab dalam hadis, dalam suatu athar riwayat Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim, kata Umar begini, "Bihasabil mar'i min al-kadhib an yuhadditha bikulli ma sami'." Ya, cukuplah seseorang dianggap pendusta kalau dia mengabarkan semua yang dia dengar. Yang orang itu pendusta. Semua yang dia dengar diucapkan ke orang lain. Semua yang dia dengar dikabarkan ke orang lain. Nah, ini, apakah ini termasuk ilmu? Bisa aja termasuk ilmu, karena ini umum. Bikulli ma sami', apapun yang dia dengar itu langsung di-share dia apa? Apapun itu. Artinya Umar bin Khattab mengajak kita untuk filtering. Filtering di sini baik filtering info dan filtering untuk menginfokan. Jadi ketika diinfokan apapun itu, mau ilmu, mau fakta, mau data, enggak semua yang dia dengar itu belum tentu itu valid, walaupun itu ilmu. Ya. Dan kalau memang itu valid, belum tentu antum menyampaikannya itu cocok ke semua orang. Gitu loh. Nah terus apa? Apa kaitannya dengan dusta? Kaitannya dengan dusta adalah manusia itu ya, ketika tidak memfilter apa yang dia dengar dan tidak memfilter apa yang dia ucapkan, itu banyak hal yang masuk yang belum ada validasi, belum tabayun. Dan kalau dia ucapkan apapun yang dia dengar, khawatirnya ada tasannu' kayak dibuat-buat, ditambah-tambahin gitu loh. Orang yang biasa menceritakan segala yang dia dengar itu berpotensi suka nambah-nambahin. Ya, sesuai dengan kepentingan atau sesuai dengan pikiran dia. Makanya diidentikan dengan dusta. Ya, ini diingatkan. Berarti sebagian ilmu itu memang tidak untuk semua orang. Maksudnya tidak untuk semua orang atau tidak untuk semua konteks. Ada beberapa ilmu yang kalau disebarkan di konteks yang tidak tepat malah terjadi fitnah yang bergejolak. Gitu ada. Ya. Dan ada sebagian orang yang kalau kita sebutkan ilmu ini pada mereka, maka mereka akan bergejolak. Ada yang seperti itu. Maka tunggu waktu dan tunggu sampai mereka siap. Begitu jemaah. Coba sekarang misal saya di sini ngajarin bapak-bapak yang mungkin dari segi keilmuan syar'i tidak seperti para ustadz. Tapi kemudian saya ajarkan di sini ilmu rijalul hadis, tentang para tokoh ahli hadis dan bagaimana mereka meriwayatkan hadis, apakah mereka shaduk, kadzab, muttahamil kadzib, meriwayatkan hadis maudhu dan segala rinciannya yang antum yang ngantuk nggak jadi ngantuk karena kesel dengernya. Pasti ini kajian apa Ustaz? Pusing Ustaz. Atau Anda jabarkan di sini usul fikih yang versi mendalam. Pusing. Aduh. Jadi fitnah. Sehingga sesi pertama alhamdulillah ada yang hadir bulan depan. Ustaz Hasan berat terlalu berat, Masya Allah. Mimpi buruk aja lebih mending daripada ikut kajian dia misalnya. Maka ini jadi fitnah. Padahal yang Anda tuturkan ilmu syar'i yang biasa dituturkan ulama kibar, ulama besar misalnya pada para ustadz, para syekh mereka. Tapi enggak semuanya itu diberikan kepada jemaah, dilihat orangnya gitu. Ya begitu. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Saya menyimpan dari Rasulullah SAW 2 wadah. Saya menyimpan dari Rasulullah SAW 2 wadah. Ini wadah ma'nawi ya, bukan wadah fisik ya. Fa'amma ahaduhuma fabathastuhu fin nas. Untuk satu wadah saya sebarkan ke orang-orang. Wa ammal akhar, ada wadah lain, walau bathastuhu laquti'a hadzal bal'um. Adapun wadah satu lagi, kalau saya sebarkan gitu aja, maka ini bakal kepotong ini.
bahkan mati saya, karena resikonya besar. Nah, di sini juga ada faedah bahwasanya ada beberapa pengetahuan, ilmu, kabar, data yang nggak boleh ditampilkan ke semua orang. Kalaupun mau dibincangkan ke orang-orang yang kompeten di masalah itu atau memang siap mendengar itu. Gitu cuma. Ya. Dan kita dalam hidup bersosial pun kayak gitu kan ya. Apa yang kita kabarkan ke istri kita, itu nggak mesti kita kabarkan ke anak-anak kita atau sebaliknya juga misalnya. Dan seterusnya. Ya. Kita tunggu Pak Ade datang ya. Kalau Pak Ade datang selesai udah kajian ini. Ya. Kata Asy-Sya'bi rahimahullah, disebutkan dalam Hilyatul Ulama, la tamna'ul ilma ahlahu fata'athamu wa la tuhaditsu bihi ghaira ahlihi fata'athamu. Janganlah kalian cegah ilmu terhadap orang yang berhak sehingga kalian itu dosa. Jangan kalian halang-halangi orang yang berhak mendapatkan ilmu itu. Kalian halangi ilmu itu, enggak kalian kasih. Kalian dosa. Ini seperti ada orang lagi butuh, nanti dia bertanya dan kita tahu jawabannya. Ini orang lagi butuh jawaban. Kita enggak usah, jangan kasih tahu, biarin aja. Biarin dia penasaran, biarin. Nah, ini dosa. Wala tuhadditsu bihi ghaira ahlihi fata'athamu. Tapi jangan juga kalian menghikayatkan ilmu pada orang yang belum berhak untuk dapat ilmu itu, sehingga kalian bisa dosa juga. Bisa juga kalian dosa. Seperti apa contohnya? Beberapa ilmu tentang khilafiyah yang sangat pelik dan rumit. Beberapa ilmu khilafiyah, perbedaan pendapatnya antara ulama yang pelik dan rumit, dan itu tidak cocok untuk kalangan yang baru ngaji atau orang yang baru kemarin tahu Islam. Enggak. Jangan kasih tahu, jangan diberitakan itu. Mereka belum kuat. Nanti fitnah dipikir mereka. Tapi tetap dilakukan. Akhirnya orang yang baru hijrah ini berpikir, kok Islam riwah ya? Ada begini, ada begitu. Aduh. Akhirnya apa? Jadi dosa kita. Menjadi penyebab dia terfitnah, kemudian dia udahlah saya daripada ribet kayak kemana aja lah saya hidup, kayak biasa aja lah, nggak usah belajar, nggak repot jadinya. Begitu. Oleh karena itu jemaah sekalian, diferensiasi jemaah itu tidak boleh kalau berdasarkan kasta, kelas, uang, hobi. Adapun kalau diferensiasi berdasarkan ilmu, boleh. Bahkan itu yang dianjurkan. Paham gak sih, Pak? Diferensiasi itu apa ya? Pembeda-bedaan karena kasta misalnya, atau karena harta. Kasta di kita nggak ada ya, tapi anggaplah itu kiasan ya, yaitu karena ini kajian khusus orang berada, orang kaya misalnya, jadi yang nggak berada nggak usah sini misalnya gitu. Makanya jangan. Kalau dibedakan kayak gitu, orang-orang fakir miskin boleh datang ya, boleh datang, dan jangan remehkan mereka, gitu aja. Boleh datang, silakan datang. Jadi jangan sampai terjadi diferensiasi dari segi harta. Juga diferensiasi dari segi hobi. Itu tinggalkan hal-hal kayak gini, cuma beneran tinggalkan. Misalnya pencinta mobil, ya, ketuanya Pak Deden, gitu kan. Gitu. Kolektor, mobil car kolektor gitu. Ini kajian khusus para pecinta mobil. Maka yang datang semua yang cinta mobil. Yang pecinta motor nggak boleh datang, nggak bisa. Apalagi cuma baik sepeda ya gitu. Dan ini nggak usah di blending antara hobi dengan hal seperti dengan ilmu. Hal seperti hobi itu jangan diferensiasikan. Ini ada pecinta misalnya reptil, khusus mereka aja yang boleh ngaji. Nanti pakai kaos, pakai baju tertentu khusus, dan bawa reptil masing-masing pas ngaji lah, Allah kita bilang. Misalnya ya kalau ada gitu. Kan ini kan hobi. Maka nggak boleh diferensiasi majlis ilmu berdasarkan hobi, nggak boleh. Nggak ada itu dalam Islam. Tapi kalau diferensiasi majlis ilmu karena kapasitas ilmunya, ini boleh, bahkan disyariatkan, bahkan dianjurkan. Khawatir terjadi fitnah kalau misalnya dibandingkan, kecuali temanya global, umum. Ini bagi yang ustadznya, ulamanya atau awamnya campur, nggak masalah. Tapi kalau ilmu ini
memang ilmu berat, harus pakai bahasa Arab, mendalam, dan hanya para asatidzah yang paham, udah asatidzah aja nggak apa-apa. Karena kalau orang awam juga ikut, mereka bingung dan ngira Islam itu kok susah banget sih, harus pakai bahasa Arab, harus begini detail ini, nggak kuat. Akhirnya apa? Jadi fitnah. Nah ini baru boleh. Gitu. Maka dikatakan asy-Sya'bi wala tuhadditsu bi ghairi ahlihi fata'thamu. Ya. Fata'thamu ya. Atau ya fata'thamu ya. Maka jangan kalian mengajarkan ilmu pada orang yang tidak tepat, tidak berhak dapat ilmu yang versi ini, maka kalian akan apa? Berdosa. Ya. Begitu jemaah. Dikatakan oleh Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, ada suatu kalimat yang disebutkan oleh Malik bin Dinar, disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Bagaimana perkataan beliau begini, ya haula, duhai mereka ini, innal kalba idza turiha ilaihi dhahabu wal fiddah lam ya'rifhuma. Ya. Duhai mereka ini, itu mereka ini yang mungkin ini untuk faedah, untuk orang yang ngajarin ilmu tapi nggak cocok dengan audiens gitu. Wahai mereka semua, duhai mereka semua gitu, wahai. Innal kalba idza turiha ilaihi dhahab wal fiddah lam ya'rifhuma. Anjing, ya, ini bukan menghina orang awam, bukan. Anjing itu kalau dilemparkan pada mereka emas dan perak, kira-kira anjing itu berebutan nggak? Mohon maaf banget ini, ya gitu loh. Anjing kalau manggil anjing gimana sih manggil anjing? Gitu lah. Nih emas antam, nih gitu kan. Sesungguhnya anjing itu kalau dilemparkan pada mereka emas dan perak, anjing itu nggak bakal kenal itu emas perak, nggak bakal, maka dijual nggak, mereka nggak mau. Namun wa idza turiha ilaihi al'azm akabba alaihi. Namun kalau dilemparkan kepada tulang, ia segera menerkam tulang itu. Gitu. Kadzalika sufahaukum la ya'rifunal haqq. Demikian pula orang-orang bodoh di antara kalian, mereka tidak mengenal kebenaran. Maka ini ada penyerupan orang-orang jahil, bodoh, bebal itu kayak anjing misalnya. Maksudnya bukan seperti anjing dari segi keteranjingan, bukan, tapi apa ya? Bukan, enggak mesti anjing aja dah. Kucing dah. Oke, kucing biar enggak marah orangnya. Kucing antum kasih voucher Indomaret. Ya. Enggak ngerti dia, enggak bakal, ya kan? Tapi kalau antum kasih tulang ikan atau ikan lele, wah, seneng banget dia. Gitu. Ya. Jadi ada masing-masing gitu. Memang ini perumpamaannya Masya Allah ya. Tapi ada kiasan yang sangat bagus gitu. Kita bisa berpikir, oh iya juga ternyata. Nah terus apa korelasi dengan ayat yang tadi kita bacakan ya di surat Al-Baqarah itu, yang kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Itu orang-orang yang menutupi. Juga kata Nabi, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu terus dia tutupi, ya, berarti ada bad intention, ada usaha buruk sebenarnya. Ya, dia tahu ilmu itu orang butuh, dia nggak mau ngasih ilmu itu. Maka ini sama. Ya, itu bahaya sekali. Padahal Allah sudah berikan dia kenikmatan ilmu. Orang butuh ilmu, dia nggak mau ngasih, padahal nggak rugi, dia ngasih itu nggak rugi, ya. Tapi kecuali ya jemaah ini, mohon maaf kalau misalnya ada yang WhatsApp ana kadang-kadang, bukan ada lagi, sering nanya ini nanya itu, ana lagi di jalan lagi apa, baca WhatsApp pertanyaan panjang banget, ana nggak bisa jawab ketika lagi di jalan atau lagi riweh, nggak selalu, dan itu kadang-kadang ada lagi WhatsApp lain nanya gitu kan. Anak kadang cuman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, belum sempat anda jawab, lupa lagi habis itu karena udah tertimbun dengan chat lainnya. Itu agak susah. Ada kadang nanya tentang warisan,
Nah ini kan kalau yang urusan harus murojaah lagi, dan kalau salah jawaban bahaya juga. Apalagi ini kaitannya kan sama keluarga besar orang gitu loh. Iya. Tapi kok tuh Ustaz Hasan kayak gini, padahal anak ketika itu lagi ribuan, nah jawab aja gini dah gitu. Ternyata salah. Bahaya, reputasi bisa buruk. Wah, gitu kan. Jadi kadang harus pending dulu, nanti murojaah lagi sampai rumah lupa lagi pertanyaan itu. Nah, itu sering kayak gitu. Jadi memang enaknya kalau bertanya langsung, memang enaknya. Walaupun belum tentu juga bisa jawab ya gitu, tapi seenggaknya kan keinget ya. Kemudian masalah laknat. Masalah laknat. Ya. Bisa nggak binatang itu melaknat? Ada kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, kunna ma'an Nabi SAW fi janazah, kami bersama Nabi SAW dalam kepengurusan jenazah atau setelah dikuburnya jenazah. Maka kata Nabi SAW begini, innal kafira yudrabu durbatan baina ainaihi, sesungguhnya orang kafir itu dipukul dengan satu pukulan di azab kubur, baina ainaihi, yaitu di mukanya ya. Dipukul oleh malaikat. Fayasma'u sautahu kullu dabbatin ghairu thaqalain, maka suaranya didengar oleh semua makhluk hidup kecuali thaqalain, yaitu manusia dan jin. Dabbah itu adalah apapun dan siapapun yang berjalan di muka bumi, itu dabbah, binatang ataupun manusia. Itu semuanya dengar suara teriakan jenazah ini, mayit ini, kecuali manusia dan jin. Fatal'anuhu kullu dabbatin sami'at sautah, maka semua makhluk yang mendengar teriakan orang ini di kuburnya itu melaknat orang ini semuanya. Kullu dabbah, fatal'anuhu kullu dabbatin sami'at sautah. Nauzubillah min dzalik. Ya kita nggak tahu gejala alam ini cuma, karena ini dibuat gaib bagi kita. Tapi ini bagi binatang, mereka mendengar. Ya kita imani ini kata Nabi SAW, kita nggak boleh nggak yakinin ini. Ini kita yakini. Maka kata Nabi, fadzalika qaulullah ta'ala, begitulah firman Allah Azza wa Jalla, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua pelaknat. Maka ini diantara hadis ini yang kata Nabi, ya ini dawabul arti, ini makhluk-makhluk yang ada di bumi semuanya, makhluk hidup yang di bumi, sampai binatang pun melaknat. Binatang pun melaknat, Pak. Dengan bahasa mereka, dan Allah Maha tahu. Kita nggak bisa ini. Nggak bisa tahu, nggak ngelihat, nggak dengar. Ya. Tuh lihat. Jadi gejala alam yang begitu sibuk itu banyak dibuat gaib terhadap manusia. Dan itu perlindungan kepada manusia, hikmahnya besar. Ya kalau kita dibuat sesibuk gejala alam gitu, kita mungkin matinya udah dari awal, Pak, udah cepat banget mati karena stres. Ya. Pernah dengarkan tsunami itu karena ada lempengan di lautan, bahkan lempengan di bawah bumi ini. Kita pikir lempengan kayak gimana ya, lempengan gitu. Apa gitu? Itu saintis yang tahu. Tapi seandainya antum tahu hal-hal kayak gini secara gaib, tahu tuh di bawah bumi ada apa aja, tahu segala ancaman, repot nggak urusan, Pak? Repot, dikit-dikit apa ketakutan, dikit-dikit ketakutan, ada gejala ketakutan terus hidup, akhirnya mati lama-lama, Pak, saking ketakutannya. Tapi Allah buat gaib banyak sekali yang gaib. Yang mana yang gaib dari kita itu, yang gaib maksudnya dia gaibkan dari kita, itu boleh jadi lebih sibuk daripada apa yang kita bisa lihat dari kenyataan. Bisa dipahami nggak? Yang tidak Allah perlihatkan kepada kita bisa jadi itu lebih banyak kesibukannya, lebih rame dibandingkan apa yang kita lihat sekarang nih. Coba ini kita lihat sekarang kesibukan, yaitu kesibukan ngaji, kesibukan nyatet gitu. Dan itu pun kesibukan yang tenang gitu, ya. Dan sampai jam segini tukang ketoprak belum datang, Anda nggak tahu kenapa tuh.
Biasanya baru 9.30 udah datang biasanya. Sekarang belum datang. Kira nggak datang kita tanya-tanya gitu. Kesibukan yang kita lihat, kesibukan yang sederhana. Sekarang bagaimana kesibukan yang gaib, yang kita nggak kita lihat tapi ternyata dikabarkan, dan itu yang dikabarkan, yang nggak dikabarkan masih banyak lagi. Bukankah misal seandainya di mudah-mudahan ini juga termasuk, tapi memang ini bukan di masjid, yang Rasulullah itu mengabarkan malaikat-malaikat yang turun untuk para penuntut ilmu, kemudian mereka menurunkan sayapnya. Itu kan suatu bisnis, yaitu suatu kesibukan para malaikat dalam rangka menghormati, merahmati para penuntut ilmu, sayang pada penuntut ilmu. Bisa kelihatan nggak? Nggak bisa kelihatan. Seandainya kelihatan, antum nggak bisa sibuk nyatet, Pak. Antum ngeliatin, malaikat ini sayapnya bagus sih. Ustadz yang nggak mau dikacangin, akhirnya gimana cobaan? Belum jinnya, Pak. Nah kalau jinnya gimana? Mungkin serem. Belum jinnya, belum penunggu klaster dan seterusnya, belum satpam jinnya juga, banyak. Ternyata kesibukan yang digaibkan dari kita itu bisa lebih besar daripada apa yang kita ditampakkan sekarang di alam kita. Dan itu rahmat Allah untuk kita. Kalau misalnya ditampakkan nggak bisa konsen kita. Coba azab kubur diperlihatkan. Kan kalau orang kafir itu pasti ya kena azab, kalau itu pasti. Semoga Allah lindungi kita dari kekufuran, itu pasti. Ya orang muslim aja sebagiannya kena azab kubur. Dan yang kena azab kubur siapapun itu suara kayak gini, kedengeran semua binatang. Tapi Allah kasih binatang-binatang tuh nggak sampai panikan kayak gimana. Allah kasih begitu. Tapi binatang-binatang ini kata Nabi SAW melaknatnya. Melaknat. Yang mendengar teriakan ini, mereka akan melaknat pemilik teriakan ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, betapa mengerikannya. Antum ke daerah Bulog, Pak, coba misalnya. Pasar lagi. Bukan, emang pasar Kecapi, bukan. Pada daerah Bulog, daerah Jatiwarna, daerah Kampung Sawah, kan ada di dalamnya tuh, Pak, ada kuburan Kristen gitu kan. Coba aja. Kan banyak tuh kuburan Kristen. Iya, datang malam-malam, Pak, gitu. Nggak ada apa, tengah malam jam 1 datang. Coba kalau misalnya ya bisa dengar azab kubur, datang nggak kira-kira, Pak? Entah malam, entah siang, nggak berani datang. Yakin kita ngeri banget karena yang diazab manusia juga kayak kita. Ya alhamdulillah Allah tutup ini semua. Ya mungkin kita nggak kuat dengernya, tapi binatang dibuat kuat mendengar itu. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan juga kuasa Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluknya. Punya Allah Ta'ala memberikan beda-beda antar makhluk kekuatannya. Gitu. Taib, ada makhluk seperti binatang yang Allah bukakan untuknya pendengaran azab kubur tapi kuat. Manusia dibukakan untuk lainnya ujian lain dan kuat. Coba dibalik. Manusia dengar azab kubur, belum tentu kita kuat. Mungkin kita muntah-muntah. Nabi SAW bilang, tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih keji dibandingkan azab kubur. Kata Nabi SAW, yang mana begitu. Atau dibalik, binatang dibuat, misalnya binatang terkena beban ujian ekonomi misalnya. Kuat nggak? Belum tentu kuat. Iya. Misalnya burung yang suka ngomong ikutin orang burung beo misalnya. Dia terkena musibah ma'nawiyah yaitu global ekonomi misalnya. Dia kepikiran tentang keputusan pajak dari Donald Trump ke Indonesia misalnya 50% misal. Kepikiran sampai kurus. Enggak kan? Apa urusan burung? Iya kan? Maka Allah Ta'ala memberikan porsi masing-masing sesuai dengan kebijaksanaannya. Maka cocok dah semua. Jangan pernah berharap dibukakan yang gaib. Ya, kayak sebagian orang kalau di Semarang tuh ada apa yang dulu penjara lawas yang buatan Belanda itu Lawang Sewu. Ya itu dulu bukan beberapa tahun lalu ya. Itu kan ada di situ di depannya itu ada kakek-kakek yang punya jasa untuk membuka mata batin. Ya jadi ini dulu ntar kalau mau ngeliat apa-apa di dalamnya sok masuk gitu. Karena udah dibuka pintu mata batin. Itu yang ngeliat macem-macem dah tuh. Macem-macem, pala gelinding apa-apa gitu kan.
Nah, kalau kelupaan ditutup pas pulang ke Bekasi, ternyata dia lewat apa? Kuburan Kristen misalnya. Wuh, ngeliat ini, ngeliat itu, udah. Tapi rata-rata hal seperti itu ya halusinasi aja itu. Itu enggak real, itu hanya syaitan aja, tipu daya syaitan. Iya, jadi manusia itu udah syukur Pak, nggak ditampakkan yang gaib. Jadi manusia itu di Allah Ta'ala berikan pada seorang manusia apa yang cukup buat dia untuk dia tahu, dah gitu aja. Sehingga balance hidupnya. Antum nggak harus tahu semua hal. Karena ternyata yang gaib itu bisa aja lebih membingungkan daripada yang kelihatan. Iya. Kadang kita kalau lihat jin aja kita bingung. Kok aneh gitu. Ada jin leak. Kok leak mana ya? Bali ya bukan? Apa yang jeroan doang itu, apa yang Kalimantan ya? Apa? Luwak ya? Bukan apa? Kopi itu malah binatang. Yang jeroan doang tuh loh Pak, yang usus terburai terus pala doang itu apa namanya? Kuyang. Coba antum pikirin pakai logika Pak, kuyang. Orang kena serangan jantung atau apa aja dia berbaring di rumah sakit. Ini kuyang kuat loh Pak dia. Iya, tinggal usus doang sama jantung gitu ya. Paru-parunya kemana kita tanya gitu kan. Itu sesuatu yang udah gak masuk akal, udah bingung kita ngeliatnya. Aneh. Tapi Allah gaibkan seandainya emang itu jin bener ada itu. Tapi itu katanya sih percampuran ya antara jin sama manusia, Allah alam. Terserahlah mau kayak gimana. Tapi Allah gaibkan buat kita, alhamdulillah. Maka aneh orang yang pengen dapat melihat hal-hal kayak gitu, na'udzubillah min dzalik. Atau pengen mendapatkan al-kasyf. Kasyf itu istilah sufi sebenarnya. Tapi ada tipu daya di sini, yaitu kalau antum pakai thariqat atau ritual-ritual ini maka akan dimukakan antum alam-alam yang mulia gitu. Bahkan dalam sebagian sufi ekstrim antum akan diperlihatkan Allah. Na'udzubillah min dzalik, ini khurafat benar-benar. Dan ajaibnya kadang-kadang dibukakan nanti antum akan melihat Rasulullah, melihat para orang-orang soleh, melihat ruhnya orang-orang soleh. Terus setelah tarikat, iya bisa, wah ada ini, ada Rasulullah hadir di majelis, ada ini, ada. Itu kan tipu daya semua itu. Akhirnya nih orang jadi halu, jadi bahan ketawaan. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kembali ke yang tadi disebut tafsir Ibnu Katsir. Yaitu orang menutupi ilmu dapat laknat. Nah, tapi enggak semua ilmu juga memang harus disebarkan. Itu faedah-faedah itu sudah berlalu, alhamdulillah. Dan orang yang nutupin ilmu, mencegah manusia dari ilmu, mengajarkan kesesatan bahkan, maka itu dia dapat azab kubur. Dapat azab juga di akhirat kalau tidak Allah ampuni atau kalau dia kafir. Yang dia tutup itu apa? Al-bayyinat wal huda, yaitu hal-hal yang sudah Allah jelaskan di Al-Qur'an, di sunnah, petunjuk al-bayyinat wal huda. Dua ini. Bisa saja dua ini al-bayyinat yang sudah Allah jelaskan di Quran. Al-huda itu ilmu yang ada di sunnah Nabi SAW. Maka ini teguran untuk orang-orang berilmu juga sebenarnya. Yang mana sebagian orang berilmu ketika sudah terikat dengan ormas, terikat dengan golongan tertentu atau mazhab tertentu, sudah tampak baginya keterangan yang jelas dari Allah, tapi dia kemudian memanipulasi keterangan itu dan demi kepentingan dirinya mungkin atau ormasnya mungkin atau lainnya atau politik mungkin, maka kemudian dia menipu kaum muslimin. Ini sebenarnya menutupi apa? Kebenaran dan membuka apa yang tidak benar. Ini masuk. Maka kita kan tadi ilmu itu adalah amanah. Sehingga harus ditunaikan sedianya, seperti adanya. Maka enggak boleh dimanipulasi sehingga orang-orang kemudian tertipu dengan itu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa at-tawwabur rahim, kata Allah. Kecuali orang yang melakukan tiga hal ini. Orang yang melakukan tiga hal ini. Satu, dia taubat dari sikap nutup-nutupin itu, membuat orang sesat. Kedua,
Enggak cukup taubat, Pak. Enggak cukup taubat, karena taubat itu antara dia dengan Allah saja. Karena ini nih, masalah ini berkaitan dengan hamba-hamba Allah yang lain yang terkena imbas dari menutup ilmunya, maka dia harus wa aslahu, yaitu memperbaiki amalan dia. Jangan lakukan itu lagi, beramalah yang benar. Apa cukup dia memperbaiki dirinya? Enggak cukup. Karena apa? Karena dia sudah memberikan racun pada orang lain atau menutup-nutupi ilmu dari orang lain. Wa bayyanu, yang ketiga dia harus menjelaskan. Harus menjelaskan. Dan ini pula lah yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang hijrah dari kesesatan yang dulu pernah dia bawa ke manusia. Kalau emang dia taubat, dia harus mendeklarasikan taubatnya, memperbaiki dirinya, jangan lakukan itu lagi, dan dia menjelaskan ke orang-orang akan kesalahan di masa lalunya itu, jangan ikuti. Gitu. Ya. Itu bagi orang yang dulu sesat ya. Dulu sesat, ngajarin orang hal-hal yang enggak benar, yang menyimpang dari syariat Islam. Lalu kalau memang dia bertobat, maka taubat lillahi ta'ala, kepada Allah taubat. Jadi taubat itu antara dia dengan Allah, itu jelas. Tapi dia jadi orang yang berdiri benar. Jangan cuma ngomongnya doang taubat. Tapi dia enggak membedakan antara dulu yang sekarang sama aja, enggak bisa. Yang ketiga, dia jelasin ke orang-orang bahwasanya yang dia ajarkan dulu salah. Kalau dia enggak mau jelasin kayak gitu, maka taubatnya boleh kita enggak anggap. Gitu. Contoh misalnya dulu adalah praktisi sihir misalnya, atau ngajarin perdukunan. Ya. Ketika dulu ngajarin perdukunan, orang banyak mengikutin. Ya. Lalu dia pun kena getahnya, taubat dia. Taubat, oke, taubat bagus, alhamdulillah. Tapi karena ente dulu udah mempengaruhi banyak orang supaya berdukun atau percaya sama khurafat, maka ente harus perbaikin diri ente. Jangan lagi jadi dukun. Jangan sekali-kali mempraktekkan perdukunan sama sekali. Enggak boleh. Udah, totally taubat kan? Dan karena orang-orang sudah banyak terinfluence dengan ajaran ente, maka harus apa? Jelaskan bahwasanya saya berlepas diri dari ini semua. Saya berlepas diri dari ini semua. Adapun kalau misalnya ajaran Anda orang juga nggak pada tahu, yang tahu cuma beberapa orang doang, maka udah nggak usah mengklarifikasi publik, nggak usah. Saya kasih contoh gini Pak, dari ini hal yang saya tuh nggak demen juga, jadi kesal juga. Bismillah. Karena orang-orang yang tadi nggak tahu jadi tahu ini ya. Kalau misalnya, ini juga karena media dan beberapa podcaster ini yang nyebelin juga ya, nyari aji mumpung. Kalau ada perempuan mu'alaf, ya, dulunya mungkin di film Panas atau di film apa gitu loh, entah taubat entah masuk Islam, alhamdulillah taubat, alhamdulillah masuk Islam, fadhol. Tapi kemudian ketika diangkat tema ini perempuan kemudian dipublikasikan, ya, orang kira-kira malah jadi penasaran nggak ngeliat masa lalunya. Yang jadi nggak, rata-rata itu kan orang kita nggak tahu, jadi tahu, jadi penasaran. Betul, oke lah masuk Islam, oke lah taubat, itu urusan dia dengan Allah, alhamdulillah. Orang-orang kita rata-rata nggak tahu dia itu siapa, tadi nggak tahu. Apalagi itu orang luar negeri aslinya gitu kan. Terserah mau dari laut mana, dari mana, bukan orang Indonesia. Malah diramein di Indonesia. Diundang ke podcast ini, podcast itu, ente kan pada nyari duit ente semua tuh. Ya kan? Akhirnya cowok-cowok kan pada ngeliat. Coba kalau yang taubat bencong, enggak ada yang mau ngeliat kita. Ini yang taubat perempuan, cakep dan seterusnya dan seterusnya lah gitu. Ya. Terus cari dulu ini wabayan di sini menjelaskan. Kalau misalnya orang-orang pada nggak tahu backgroundnya dulu, udah nggak usah kasih tahu. Kayak antum misalnya taubat nih, ini ikhwan pengajian nih, ya.
Nggak ada yang tahu antum dulu siapa, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba antum bilang, ana taubat loh, ana dulu gini-gini loh, anu dirinci kemudian, antum nggak usah jelasin, karena kita nggak tahu. Manusia itu harus menutupi masa lalu, kesalahan masa lalu, tutupin. Semampu dia tutupin. Jadi maksud di sini bukan orang-orang kayak gitu. Yang di sini adalah orang-orang yang dulunya memang dia memproklamirkan kesesatan ini dan maksiat. Maka kalau pas taubat, karena banyak orang terinfluence dengan kemaksiatan dia, maka jelaskan ke orang-orang ini. Bukan dijelaskan ke orang-orang yang nggak tahu siapa dia. Akhirnya justru orang-orang itu akhirnya ngorek-ngorek, malah lebih suka dengan versi masa lalu dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesalahan coba. Ya. Ini kadang-kadang kita tuh kadang-kadang jalan media. Media itu maksudnya kantor berita, koran. Sekarang media itu bukan hanya kantor berita. Kantor berita kalah sekarang medianya sama video-video reels itu. Lebih buruk lagi cuma kalau kita lihat ya sekarang ya. Permediaan itu ya lebih tidak valid lagi dibandingkan dulu. Dulu kita suka nyalahin media, koran, televisi itu ada berita ini dilebayin ya, sampai ada tagline TV Fulan terdepan melebaikan, kan ada gitu loh. TV Fulan tuh terserah, tafsirnya terserah TV berapa aja. Kayak gitu, ada kayak gitu. Sekarang lebih parah lagi, Pak. Karena apa? Karena orang desa juga bisa bikin konten kreator, berita politik bisa aja dimanipulasi sama dia. Kita yang nonton diaminin pula. Sekarang lebih parah. Iya, lebih parah. Kalau kita dulu bilang jangan baca koran, banyak bohongnya. Sekarang banyak jangan lihat reels, lebih banyak lagi bohongnya. 90%. Karena walaupun kejadian benar, kadang pemberitaannya, tulisannya itu di framingnya ngaco. Orang lagi gini ditulis lagi. Itu lebih parah, Pak, daripada kantor berita. Kantor berita itu kan mereka juga punya reputasi. Nggak sembarangan juga. Walaupun memang ada kepentingan iya. Tapi mereka profesional, masih mending lah, Pak, daripada berita reels video. Ya reels yang dia di media sosial. Ya begitu. Nah, jadi ketika kita ada dosa dulu. Kalau misalnya nih, misal kita dulu nauzubillah min dzalik, ya. Kita menyebarkan kesalahan atau kesesatan ke keluarga saja. Maka ketika kita taubat, kita klarifikasinya ke keluarga aja. Udah. Nggak usah ke media sosial. Saya katakan saya telah taubat dari gini-gini. Udah nggak usah ngapain nanti gitu. Gitu. Kadang ada yang seperti ini modelnya. Tapi nggak persis sama. Cuman gini loh. Kayak sebagian Facebooker, orang yang di Facebook, sebagian ikhwan kadang-kadang. Tiba-tiba ketika kita lihat statusnya tiba-tiba di sini. Maaf, status yang tadi saya telah hapus karena khawatir menimbulkan madharat gitu. Coba, Pak, ngerti nggak tulisan ini, Pak? Kira-kira kita antum buka media sosial, Facebook misalnya atau Instagram atau apa. Afwan, status yang tadi ana harus hapus karena khawatir menimbulkan madharat gini. Antum baca itu. Kira-kira faedahnya apa gitu? Kira-kira antum malah penasaran atau malah kan antum nggak tahu tadi status apa? Afwan, status 1 jam lalu ana hapus karena khawatir menimbulkan madharat. Akhi, ente hapus aja. Nggak usah klarifikasi 1 jam setelahnya. Hapus aja. Kita jadi sekarat penasaran nih, walaupun belum mati penasaran, sekarat penasaran jadinya. Apa yang tadi akhi? Jadi malah orang jadi malah ente kalau mau marketing bagus emang kayak gini sih. Ternyata sebelumnya apa? Jualan parfum. Afwan akhi, di komentar kalau antum penasaran, ya tadi anak nih screenshot saat tadi status sana kayak gini tadi, ternyata jualan parfum. Ente gitu. Kan? Kalau emang itu dosa tadi dan orang banyak belum tahu, nggak usah klarifikasi, nggak usah. Jadi orang-orang yang tahu, orang yang nggak tahu itu jadi pengen tahu. Udah. Kalau emang Allah tutupin, udah Allah tutupin. Antum nggak usah mancing-mancing supaya orang nyari tahu. Begitu. Kadang-kadang gini media sosial itu. Karena ngaji udah mulai jarang sih. Ya, bermedsos lebih banyak jadi kurang sikapnya, kurang baik. Taib.
Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya tentu masih di surat yang tadi, di ayat yang tadi. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Orang-orang kayak gitu, yaitu orang yang taubat, memperbaiki diri, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, maka mereka aku terima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat, maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala menggandakan keterangan di sini. Ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Dua kali. Mereka aku terima taubatnya, akulah yang maha menerima taubat. Ini menunjukkan penekanan dari Allah bagi orang yang mungkin ragu. Ada sebagian orang tuh pengen taubat tapi ragu. Allah tekankan, kalau kamu memenuhi kriteria taubat, aku terima taubatmu dan aku memang maha penerima taubat. Supaya orang ini yakin untuk melangkah untuk taubat. Begitu jemaah sekalian. Kemudian berikutnya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguh orang-orang khalidina fiha, sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat tersebut. Jelas ini bantahan telak untuk sebagian orang liberal atau pluralis. Yang mereka menganggap bahwa saya orang kalau kafir atau non muslim mati, ya udah itu perkara diserahkan ke Allah, kita nggak boleh memvonis. Mungkin kalau secara individual kita jangan vonis, oke lah kita tahan lisan kita. Tapi secara global jelas orang kafir itu semuanya dapat laknat dan mati dalam keadaan kufur selamanya neraka. Itu udah global, udah nggak usah lagi ada pengecualian. Hatta Abu Talib ya udah banyak menolong Nabi SAW. Tapi orang liberalis atau pluralis bilang nggak boleh kita kayak gitu. Siapa tahu Allah ampuni mereka. Diampuni apa? Ini lihat ayat ini. Antum nggak baca Al-Quran, Pak Liberal? Ini ada ayat di sini. Dapat laknat Allah. Kalau ada bukan Allah saja, Allah kalau Allah udah melaknat udah cukup sebenarnya, udah hancur-hancuran nih orang. Malaikat juga laknat. Wan nasi ajma'in. Semua manusia juga melaknat. Semua manusia ajma'in loh. Ajma'in berarti semua manusia tanpa kecuali melaknat orang-orang kafir. Udah gitu tambah khalidina fiha pula, yaitu abadi dalam laknat tersebut, bahkan bisa dikatakan ada abadi dalam azab neraka. Nauzubillah min dzalik. Mungkin antum bertanya coba, emang orang kafir ini kan wan nasi ajma'in, emang orang kafir laknat juga orang kafir? Iya. Di akhirat nanti itu saling laknat satu sama lain. Semua orang-orang kafir itu saling laknat satu sama lain. Ada buktinya. Coba dilihat di surat Ibrahim, Pak. Jadi nggak aman loh. Jadi kufur itu nggak aman. Di surat Ibrahim itu gini deh. Di ayat bukan surat Ibrahim, di surat apa ya? Ankabut. Di surat Al-Ankabut. Perkataan Nabi Ibrahim. Di surah Ibrahim ayat 25 halaman 399. Lihat orang-orang yang berbuat syirik nih Pak. Kita refleksikan di kenyataan kaum kafirin, juga kita refleksikan di kenyataan kaum muslimin. Ayat ini 25 Ankabut juz 20. Wa qala yunama takhudhum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Nabi Ibrahim berkata, kalian ini menyembah patung, ya, menyembah selain Allah, berhala kalian sembah. Sebenarnya apa? Karena ada ini karena ada mawaddah. Mawaddah ini bukan nama akhwat, bukan. Nama mawaddah di sini adalah apa? Rasa kasih sayang di antara kalian. Itu cuma di mana? Fil hayati dunia saja. Mawaddah itu kasih sayang, ada rasa kedekatan. Itu dihias oleh para syaitan. Kedekatan. Karena punya kesamaan kepentingan, kita sama-sama menyembah Jesus misalnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sebagian orang, makanya orang-orang Protestan itu gerejanya itu sesuai dengan suku, seringkali gitu. Dan antum kalau misalnya lihat gereja itu, jemaat gereja ini, jemaat gereja itu.
Ya. Itu benar-benar emang kalau kerja ke situ doang. Enggak ke lainnya, Pak, walaupun sama-sama Protestan. Apalagi ke Katolik nggak mau. Kan mereka ibarat Protestan ini kan kayak Syiah Sunnah, Syiah Sunni mereka. Iya, nggak ketemu, nggak mau. Walaupun sama-sama Kristen. Nah, ketika ada sesama suku, sama agama, sesama suku, sesama jemaat gereja fulan, gitu kan. Mawaddah tabainikum fil hayati dunya. Itu karena kalian tuh ada rasa kedekatan antar kalian di kehidupan dunia saja. Kerasa familiar dengan satu core, satu nyanyian ketika meminta di gereja kepada Tuhan versi mereka. Itu mawaddah tabainikum. Dan itu juga kepada orang-orang yang kafir lainnya, yang menyembah selain Allah pokoknya. Itu ada mawaddah bainikum fil hayati dunya. Iya, ada rasa suka antar mereka karena sama-sama kafir, sama-sama beragama ini. Ya. Namun itu cuma di dunia. Apa kata Nabi Ibrahim kemudian? Tsumma yaumal qiyamati. Kemudian pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da. Di hari kiamat nanti lihat. Ya. Sebagian kalian sama sebagiannya itu saling yakfur, yaitu saling nolak satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain, saling mencaci satu sama lain, saling mengingkari satu sama lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dah. Dan saling mengutuk, saling melaknat satu sama lain yang padahal dulunya itu satu tempat beribadah. Tapi di akhir bermusuhan. Wa ma'wakumun nar. Wa ma lakum min nasirin. Tempat kalian itu ke neraka. Enggak ada yang nolong kalian. Itu makanya dikatakan di sini orang-orang yang mati dalam keadaan kufur alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Mereka dikutuk sama Allah, dikutuk sama para malaikat, dikutuk sama manusia walaupun seagama tadinya sama mereka. Bahkan satu jemaat juga sama mereka. Apalagi ini pemuka agama yang sesat. Makin parah, itu kan ada di surah Al-A'raf, Pak. Para follower itu mereka akan melaknat orang-orang yang dulu mereka ikuti trend settingnya tapi sesat. Diminta sama Allah supaya apa? Supaya ini Allah gandakanlah azab untuk mereka. Kemudian khalidina fiha. Mereka selamanya berada di laknat tersebut. La yukhaffafu anhumul azab. Enggak diringankan azab karena ketika seseorang masuk neraka itu enggak ada peringanan azab. Maksudnya semakin hari ya semakin mungkin azabnya. Kontras dengan surga. Surga semakin hari semakin bagus nikmatnya. Maka makin lama di surga makin nyaman, makin enak rasanya. Di neraka sebaliknya, makin lama di neraka makin berat, makin berat, makin berat. Apalagi kalau kufur itu abadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan kufur, fala takfur, ya. Walahum yunzarun. Dan mereka tidak ditunda-tunda azabnya, tidak ditunggu, tidak ditunda. Maksudnya apa? Ai la yughayyar anhum sa'atan wahidah wa la yaftur bal huwa mutawasil daim. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu azab untuk orang-orang kafir di akhirat nanti. Itu tidak ada antar perubahan azab ke azab itu tidak ada jeda. La yaftur, tidak ada jeda. Bal huwa mutawasil daim. Mutawasil itu berantai dan seterusnya. Enggak ada waktu rehat, jemaah. Enggak ada waktu jeda ketika diazab di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya begitu, itu adalah tafsiran untuk ayat-ayat ini. Wallahu alam. Jadi kita selesai untuk tafsir Ibnu Katsir. Jika pertanyaan nanti insyaallah di akhir sesi biidznillah taala.